Jadi maksudnya Presiden Prabowo ini pulang ke Malaysia, berkunjung ke Malaysia, ini pulang ke kampung halaman. Saya tidak paham yang Prabowo ingat pada saat itu, apakah tentang penembakan yang dia lakukan kepada aktivis-aktivis. Karena waktu itu kondisinya sedang pembahasan terkait dengan 5 WNI yang diserang oleh orang-orang Malaysia. Tapi seandainya kasar tuh begini, ya salahnya siapa miskin atau salahnya siapa mereka melakukan penyeberangan ilegal, ya terima saja konsekuensinya. Hai korban ghosting, gimana nih perasaannya yang akhirnya ditinggal sang kekasih, pacar, tunangan, atau orang yang kita cintai dan memilih orang lain karena kita ini miskin. Akhirnya ternyata berbagai macam tahta dan harta ini menjadi faktor penentu agar kemudian wanita itu juga berpaling atau lelaki ini juga tertarik. Dan dari kejadian-kejadian ini saya akhirnya agak melihat berbagai macam satu peristiwa yang kemudian beberapa hari lalu baru saja terjadi terkait dengan penembakan, tapi ini bukan tentang 98 ataupun kasus-kasus Indonesia lainnya, tidak, karena sudah jadi presiden sekarang. Ini tentang kasus 5 WNI warga negara Indonesia yang akhirnya ternyata satu meninggal, 2 kritis, dan 2-nya juga sedang dirawat. Ceritanya, singkat cerita, mereka setidaknya melakukan perjalanan menuju Malaysia, kemudian di pertengahan jalan mereka ditimpa oleh orang-orang Malaysia, oleh polisi-polisi Malaysia. Memang hubungan kita selama ini tidak terlalu baik dengan Malaysia, apalagi terkait dengan bola. Soalnya kalah terus gitu ya. Tapi itu adalah cerita-cerita masa lalu. Dan hari ini melihat bagaimana kemudian warga negara Indonesia ini terkena berbagai macam serangan-serangan yang akhirnya menyebabkan meninggalnya satu orang warga Indonesia yang entah apakah kemudian dia bersalah atau tidak bersalah. Sepertinya misalnya memang mereka bersalah karena melakukan penyeberangan ilegal. Apa iya penembakan adalah solusinya? Kan juga belum tentu begitu adalah keputusan atau hukumnya. Pastikan ada mekanisme-mekanisme lain. Kalau disebutkan bahwa ternyata mereka melakukan perlawanan ketika ingin diajak interogasi atau ditanya-tanya selain sebagainya gitu kan. Pernyataannya hari ini sudah dijelaskan oleh korban yang merasa pada saat itu bahwa tidak ada perlawanan sedikit pun. Berarti dalam satu posisi Kementerian Luar Negeri ini sudah mempunyai data yang valid dari warga negara kita terkait bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa itu terjadi. Tapi sampai hari ini belum ada transparansi yang kemudian dilakukan oleh Malaysia untuk kemudian memberikan informasi-informasi terbaru bagaimana perkembangan terkait dengan penembakan 5 warga negara Indonesia ini. Karena sampai sekarang belum ada kejelasan gitu. Dan dari berbagai macam hal ini, kita akhirnya bisa melihat bagaimana kemudian respon Presiden Prabowo Subianto ketika beliau selesai melaksanakan kunjungan di India, kemudian beralih ke Malaysia, atau melanjutkan kunjungannya ke Malaysia. Hal yang kemudian menarik adalah ketika satu pernyataan pun tidak keluar dari Bapak Presiden kita terkait dengan 5 warga negara Indonesia yang hak-haknya telah dirampas, bahkan keluarganya harus menangis karena kehilangan sosok keluarga salah satu di dalamnya. Tapi hal itu tidak keluar, malah berbagai macam pernyataan yang keluar dari Bapak Presiden kita adalah tentang sawit. Adalah tentang bahwa ketika saya berkunjung ke Malaysia, ini kayak pulang ke kampung halaman. Jadi maksudnya Presiden Prabowo ini pulang ke Malaysia, berkunjung ke Malaysia, ini pulang ke kampung halaman. Saya tidak paham yang Prabowo ingat pada saat itu, apakah tentang penembakan yang dia lakukan kepada aktivis-aktivis. Karena waktu itu kondisinya sedang pembahasan terkait dengan 5 WNI yang diserang oleh orang-orang Malaysia. Tapi itu tidak ada satu patah pun yang keluar dari Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia kita. Dan yang keluar adalah tentang sawit. Yang kedua adalah tentang sawit. Bahwa dari berbagai macam kunjungan-kunjungan dilakukan, satu pernyataan yang kemudian selalu ditanyakan oleh orang-orang adalah tentang sawit Indonesia gimana ini. Bahkan ada berbagai macam kerjasama-kerjasama untuk mengembangkan bisnis-bisnis kelapa sawit ini. Kita tahu bahwa memang itu menjadi satu hal yang kemudian ada di Indonesia dan perlu dikembangkan atau dirawat, serta perlu diteliti lebih jauh bagaimana kemudian dampaknya terhadap lingkungan agar bisa terminimalisir.
Tapi dalam satu posisi ketika akhirnya kita melihat bagaimana kemudian peristiwa itu ada di depan mata kita, dan beliau selaku presiden kita mengatakan bahwa saya serasa pulang ke kampung halaman. Kemudian yang dibahas kedua adalah tentang bisnis kelapa sawit ini seperti apa dan bagaimana. Ini kan berarti memang harga dari nyawa atau harga dari 5 masyarakat Indonesia ini tidak berharga bagi presiden. Seandainya kasar tuh begini, ya salahnya siapa miskin atau salahnya siapa mereka melakukan penyeberangan ilegal, ya terima saja konsekuensinya. Meskipun demikian, meskipun mereka miskin atau mereka melakukan penyeberangan ilegal misalnya, tapi dalam satu posisi hukumnya tidak demikian. Sedangkan kita adalah negara hukum, harusnya kita paham bagaimana kemudian menyelesaikan ini semua. Meskipun ini hanya tentang 5 orang lah. Ini kalau dibandingkan dengan seluruh masyarakat Indonesia ini hanya 0,00001%, jauh lah gitu kan, tidak terlalu berharga gitu dibandingkan dengan 270 sekian juta masyarakat Indonesia yang ada gitu. Atau memang nyawa masyarakat warga negara Indonesia itu tidak seberharga itu. Sehingga yang dibicarakan adalah tidak tentang respon ataupun respect terhadap berbagai macam warga-warga negara Indonesia kita. Dan dari berbagai macam hal ini berarti kan sebenarnya ada satu persoalan pengurusan yang terjadi terkait dengan pelayanan imigran, baik itu di Indonesia ataupun di Malaysia. Ada berbagai macam hal yang kemudian akhirnya perlu kita perbaiki. Oke, kalau pada akhirnya salahnya mereka melakukan penyeberangan ilegal atau salahnya mereka harus berkunjung ke Malaysia karena harus cari kerja, berarti kan sebenarnya ada satu persoalan bangsa kita yang belum selesai, yang akhirnya mengakibatkan 5 masyarakat ini harus menerima tanggungan dari berbagai macam penembakan-penembakan yang terjadi. Dan ini sebenarnya di luar batas kewajaran yang seharusnya dilakukan oleh aparat. Karena kita nggak bisa menemukan di mana ceritanya ada orang melakukan penyeberangan, meskipun itu ilegal, nggak mungkin langsung ditembak. Kan mustahil gitu. Lah, berarti kan sebenarnya memang ada permasalahan, ada kesalahan. Yang ini memang harus dibuka secara transparan dan akuntabilitas, sehingga tidak ada perspektif negatif dari masyarakat bahwa sebenarnya negara kita tidak menghargai nyawa masyarakat kita. Kemudian Malaysia dan Indonesia tetap baik-baik saja karena kepentingannya adalah bisnis gitu kan. Seolah-olah semua hak-hak kedaulatan, kesejahteraan dari masyarakat Indonesia nggak berharga di hadapan Malaysia. Ini kan kalau begini terus repot gitu. Sampai kapan bangsa kita dan masyarakat kita terus dibodohi oleh orang-orang Malaysia misalnya? Sampai kapan? Sampai kapan negara kita, masyarakat kita itu terus melakukan berbagai macam kunjungan-kunjungan ke Malaysia untuk mencari kerja dan nafkah di sana? Sampai kapan? Sampai kapan kita menjadi babu bagi Malaysia yang kemudian akhirnya tidak mengembangkan diri kita? Sampai kapan? Nah, persoalan-persoalan ini yang kemudian harus diselesaikan dan harus dibereskan. Karena ini bukan hanya tentang kekalahan sepak bola, ini juga kekalahan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia kita. Maka ini perlu dibereskan dan perlu diselesaikan, dan respon yang kemudian harus muncul dari Prabowo mungkin cukup mengecewakan, tapi di kemudian hari ini tidak boleh terulang. Karena mau bagaimanapun, kamu miskin atau tidak miskin, kamu kaya atau tidak kaya, ketika aku mencintaimu, maka sepenuhnya akan kuperjuangkan. Urusan di pertengahan jalan ternyata kita rugi, tidak ada urusan. Karena urusan cinta bukan tentang untung rugi, tapi inilah tanggung jawab kita sebagai orang yang mencintai. Sama seperti Presiden Prabowo yang harus mencintai seluruh masyarakat dan rakyatnya, tanpa balasan atau imbalan apapun atau perhitungan bisnis apapun. Karena masyarakat ini perlu dijaga dan beliau sudah mendapatkan mandat kepercayaan dari masyarakat. Semoga kejadian-kejadian ini tidak berulang dan seluruh evaluasi itu bisa dilakukan secara menyeluruh dan tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa demikian. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan ghosting.